Halo sahabat perempuan dan anak, bersama aku Nadia Rahmawati di acara atau konten perdana kita berjudul Orderan atau Obrolan Gender dan Anak yang akan membahas tentang gender dan anak. Di sini aku bersama 4 narasumber kece kita dari Forum Anak Nasional. Sebelum kita membahas tentang Forum Anak Nasional lebih mendalam, aku mau kenalin ke kalian nih 4 anggota kece kita hari ini. Dari kiri aku ada Kak. Kanaya Kak. Halo, iya ada Kak Naya kemudian. Halo anak Indonesia, perkenalkan nama aku Muhammad Remalini. Aku merupakan pengurus Forum Anak Nasional periode 2021-2023 dari Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dipanggil Rian. Halo Kak Halo. Rian. Selanjutnya Oh, ada Kak. Halo, saya Raki Pertama Putra, saya Ketua Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan. Jadi bisa dipanggil Raki. Halo Kak Raki. Ya. Dan terakhir ada Oke, Kak. baik. Halo kawan-kawan, nama saya Ibu Yogi Pratama. Saya sebagai fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2023. Nah, oke, masih di suasana Hari Anak Nasional. Tentunya hari ini pas banget kita mengundang 4 narasumber kita ganteng ini untuk membahas tentang Forum Anak Nasional itu sendiri. Nah, Forum Anak Nasional itu sendiri saya menghadirkan ada Forum Anak dari Nasional dan ada Forum Anak dari Sumatera Selatan. Nah, kita akan membahas tentang Forum Anak. Yang pertama nih, Forum Anak itu sendiri itu apa sih Kak? Apa itu Forum Anak itu? Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi untuk definisi forum anak sendiri itu sebenarnya udah tertera di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak. Itu terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 8 yang dimana forum anak ini merupakan wadah partisipasi anak yang dimana forum anak ini terdiri dari anggotanya itu adalah perwakilan dari kelompok-kelompok anak yang forum anak ini dikelola oleh anak itu sendiri dan dibina oleh pemerintah. Terus forum anak ini merupakan sebagai penyalur aspirasi, suara dan pendapat anak-anak kepada pemerintah. Begitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kapan sih dibentuknya Forum Anak itu? Oke, ya jadi Forum Anak itu sendiri untuk di tingkat nasionalnya atau secara general di Indonesia sendiri dibentuknya itu berbeda-beda sebenarnya, balik lagi tergantung dari provinsinya masing-masing. Nah, kebetulan karena kita ada di Provinsi Sumatera Selatan, jadi Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri dibentuk pada tahun 2012. Ini sendiri sama seperti yang disampaikan oleh Rian sebelumnya, bahwasannya ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya. Nah, namun dulu itu masih belum ada undang-undangnya, jadi memang dibentuk secara struktural oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Nah, di tahun 2012 itu kita pertama kali dibentuk dan dipelopori oleh anak-anak yang kebetulan juga dulunya itu masih diundang oleh dinas terkait untuk memenuhi hak-hak anak di Sumatera Selatan seperti itu. Nah, lalu apa sih sebenarnya esensi dari forum anak ini sendiri dibentuk? Latar belakangnya sendiri itu kalau kita merujuk kepada Permen PPPA 2019 itu seperti yang disampaikan yang sebelumnya, itu adalah pemenuhan hak partisipasi anak khususnya itu. Nah, selain itu hal yang terpenting adalah bahwasanya forum anak ini diharapkan bisa menjadi media untuk pemerintah menjadi acuan dalam penentuan hak-hak anak yang saat ini sendiri memang masih banyak juga yang belum terpenuhi secara global, secara menyeluruh. Maka harapannya dengan dibentuknya forum anak ini nantinya kebijakan-kebijakan, penentuan ataupun hal-hal lain yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat juga berpengaruh dari anak, pengaruhnya itu dari anak dan untuk anak itu sendiri seperti itu. Oh iya, jadi terbentuknya Forum Anak itu sendiri karena adanya Peraturan Menteri PPPA itu sendiri. Nah, kalau begitu aku mau nanya nih, gimana sih untuk Forum Anak dari Sumsel? Nah, itu bagaimana bisa terjadi atau latar belakang terbentuknya Forum Anak Sumsel itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Oke, jadi Forum Anak sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019. Di situ sudah jelas bahwa di situ disebutkan bab 1 pasal kemudian pasal 8 pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa anak sebagai wadah partisipasi anak tadi Forum Anak. Nah, jadi kemudian bisa hadir di Sumsel itu bagaimana? Nah, jadi Forum Anak pada awalnya
itu dihadirkan di Sumsel oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini, itu dilaksanakan dengan cara mengundang teman-teman yang ada di Sumsel, sekolah-sekolah yang ada di Sumsel, kemudian dihimpun, kemudian dibentuklah forum anak di situ awal mulanya. Lalu kemudian mengalami kemajuan. Bahkan saya pribadi sebagai ketua forum anak tahun 2017 sampai 2019 gitu ya. Jadi kemudian forum anak Sumsel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, di zamannya Raki sebagai ketuanya juga, itu cara kemudian menghimpun forum anak lebih maju lagi. Jadi anak-anak ini siapa saja bisa mendaftar forum anak. Dalam permen tersebut itu jelaskan dari bab 2-nya itu jelaskan bahwa anak-anak yang berusia 12 sampai 18 tahun itu bisa untuk menjadi forum anak. Jadi seluruh anak-anak itu berkesempatan untuk menjadi forum anak gitu. Aku boleh izin nambahin, Kak? Boleh. Jadi forum anak ini bukan cuma sekedar organisasi dan perkumpulan. Jadi forum anak ini seperti sebuah keluarga sih. Karena di forum anak ini kita bertemu dengan anak-anak dari berbagai daerah, dari kabupaten kota, provinsi, bahkan ada forum anak nasional kan. Jadi bukan sekedar organisasi dan perkumpulan biasa lah. Kita bertemu dari anak-anak di seluruh Indonesia, kita berdiskusi, bersosialisasi, dan bercengkerama. Di forum anak juga kalau kita ketemu sama orang tua yang ada di dinas, kita biasanya manggilnya kan ayah bunda. Jadi di forum anak ini benar-benar sebuah keluarga karena ada saudara, ayah, bunda, dan anak. Jadi itu. Oh, jadi selain membentuk silaturahmi dan bersosialisasi, aku mau tahu nih, tugas utama forum anak itu sendiri apa sih? Target dari tugas utama diadakannya forum anak. Oh ya, boleh. Jadi tugas utama forum anak itu balik lagi ke permen tadi Kak. Yang bab 1 ayat 8 disebutkan bahwa sebagai wadah partisipasi anak. Wadah partisipasi. Iya, benar. Jadi dalam hal pendidikan. Oke, jadi forum anak dibentuk itu sebagai wadah partisipasi anak dalam pemenuhan hak anak. Lalu kemudian di situ masuk lagi lebih mendalam, ada pelopor dan pelapor. Teman-teman kita sebagai forum anak sebagai pelopor. Pelopor itu apa? Teman-teman forum anak menjadi orang yang disiplin untuk dirinya sendiri. Jadi pribadi yang disiplin kemudian itu bisa berpengaruh pada lingkungan terdekatnya. Lalu kemudian sebagai pelopor, sebagai pelapor, anak-anak itu melaporkan jika ada di lingkungan sekolahnya kejadian kekerasan, itu dilaporkan pada orang yang lebih dewasa daripada dia. Itu seperti guru BK ataupun gurunya. Jadi anak-anak ini sebagai jembatan. Sederhananya forum anak ini dibentuk sebagai wadah partisipasi, kemudian menyampaikan kepada pemerintah. Kenapa pemerintah kemudian membentuk forum anak? Agar sebagai jembatan suara anak tadi. Anak-anak ini inginnya apa sih? Jadi pembangunan ini harus selaras dengan forum anak. Lalu kemudian nanti mengarah ke kota layak anak dan segala macamnya. Itu bertujuan untuk pemenuhan hak anak gitu kan. Gitu. Menyinggung tentang pengaduan Kak. Berarti forum anak nasional ini sendiri bisa menjadi wadah untuk anak-anak korban bullying untuk mengadukan atau mengadukan apa saja gitu masalah di sekolahnya dan melakukan perbaikan di situ. Oke, boleh. Jadi memang forum anak sebagai pelopor dan pelapor tadi ya, menerima juga aspirasi dari anak-anak. Oke, mungkin dari Kak Nayaka juga boleh menambahkan untuk kemudian dari penanganan kekerasan segala macam, mungkin dari Kak Nayaka sebagai fasilitator forum anak nasional. Silakan Kak Nayaka. Oke. Ya, jadi menanggapi hal tadi ya, bahwasanya sendiri forum anak memang menjadi sebuah jembatan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun selain memang yang kita tadi lakukan, misalnya melakukan pelapor ya, sebagai pelapor, memang kita dibentuk ini sendiri juga sebenarnya pada dasarnya itu adalah pada 3 prinsipal. Aku lihat, aku tahu, dan aku akan. Dimana aku lihat ini adalah kami sebagai forum anak itu harus melihat dulu kejadiannya secara nyata. Apa sih yang menjadi faktor yang terjadi di lingkungan, tidak hanya sekolah ya. Sebenarnya forum anak ini tidak hanya terbatas untuk sekolah. Bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, mereka boleh menjadikan itu sebuah acuan sebagai aku lihat dalam arti seperti ini. Di Sumatera Selatan misalnya banyak anak-anak yang merasa bahwasannya orang tuanya itu masih sibuk dengan kehidupan kegiatan mereka sendiri. Padahal dalam hak anak sendiri, anak itu perlu memiliki hak untuk dilihat, dipedulikan oleh orang tuanya seperti itu. Nah, itulah aku lihat. Lalu
aku tahu itu dari aku lihat tadi dari permasalahan itu, forum anak itu sendiri nantinya akan memikirkan apa sih yang menjadi poin permasalahan utamanya yang memang sekiranya nanti kita bisa bawa isu tersebut ke dalam nasional. Memang tahapannya cukup struktural, ada dari tingkat kota. Oh ya, forum anak ini sendiri tidak hanya untuk nasional ya, tapi mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota hingga ke provinsi. Jadi memang cukup struktural dan harapannya dengan struktural ini sendiri bisa mencakup hingga ruang lingkup terkecil sendiri, yaitu ruang lingkup keluarga. Karena kalau dari keluarga kan mungkin cukup sulit ya untuk menjangkau ke kota ataupun ini. Jadi kita bisa menyediakan langsung dari kelurahan. Nah, jadi lanjut lagi bahwasannya aku tahu. Nah, jadi nanti forum anak akan mencoba menghimpun apa sih yang nantinya kiranya menjadi aspek permasalahan yang bisa diangkat atau dibahas. Lalu apa sih aku akan? Jadi di aku akan ini forum anak akan melakukan apa? Aksi apa sih yang akan dilakukan? Entah itu nantinya akan melakukan aspirasi kepada dinas terkait dengan permasalahan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi isu yang menjadi permasalahan anak yang melaporkan tadi. Entah itu semisal isu bullying, maka nantinya forum anak bisa membuat aku tahu bahwasannya terjadi banyak bullying di Sumatera Selatan atau di sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Maka aku akan melaporkannya ke Dinas Pendidikan untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi ataupun membuat pertemuan antara kepala sekolah misalnya dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada anak-anak di sekolahnya. Karena sebenarnya pada dasarnya ini kan balik lagi ke kita semua. Anak itu untuk kita semua, kita yang mempedulikan kita semuanya seperti itu. Oke. Berarti kakak bilang tadi forum anak ini juga lingkupnya itu luas gitu. Ya, Jadi nggak betul. harus sekolah. Berarti Betul. seperti anak-anak di jalanan. Betul. Jadi sampai ke anak jalanan. Oh ya, jadi terkait itu juga, kita juga sudah membagi klaster. Ada klaster eksklusif dan inklusif. Nah, biasanya inklusif ini nih yang menjadi permasalahan kita. Inklusif ini apa? Anak panti asuhan, anak jalanan, anak yang terkena radikalisme, terorisme, ataupun anak-anak yang memang pada posisinya dia selalu terkucilkan. Nah, itu adalah anak inklusif yang mana memang perlakuan khusus. Bukan perlakuan khusus ya, kita bilang menyetarakan sebagaimana haknya seorang anak seperti itu, anak-anak difabel seperti itu. Jadi forum anak tidak hanya terbatas untuk anak eksklusif yang sekolah, tidak, tapi kita juga bukan berharap, tapi memang tugas kami juga untuk menjembatani anak-anak inklusif tadi, biar aspirasi mereka tercapai, tersalurkan ke pemerintah seperti itu. Benar sekali. Kalau begitu Kak, menyenggol bagaimana sistem rekrutnya menjadi forum anak gitu. Kan kalau misalnya kita dari sekolahan itu mungkin dipilih oleh Iya. kepala sekolahnya. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang di luar sekolahan tadi Iya. kayak anak difabel, anak jalanan yang bahkan mungkin dalam dirinya sendiri aku ingin melakukan Iya, betul. perbaikan. Itu bagaimana Kak bisa join atau apakah ada syarat tertentu bisa join dari Iya. forum anak? Kalau kita menyikapinya sendiri dari Permen PPPA tersebut, bahwasanya sudah dinyatakan yang terpenting adalah seorang anak berusia 12 hingga 18 tahun. Kenapa pada rentang umur tersebut? Karena diharapkan dia sudah bisa berpikir cukup baik ya, secara kritis seperti itu. Nah, memang pada pelaksanaannya sendiri di daerah ataupun kabupaten kota dan lain sebagainya, itu terdapat cukup simpang siur cara pelaksanaan untuk rekrutmennya itu sendiri. Pada zaman sebelumnya di Sumatera Selatan sendiri itu kita kebetulan sistemnya adalah undangan ya ke sekolah-sekolah. Namun kami semakin hari itu berpikir nih bahwasannya dengan undangan itu sendiri artinya melimitasi sudut pandang dari anak-anak itu sendiri. Bahwasannya ya dengan undangan tadi kan artinya kita menggeneralkan atau meng-scoping langsung siapa yang menjadi target isunya ya. Nah, maka dari itu kita merubahnya menjadi online recruitment. Bukan online recruitment, artinya open recruitment secara publik, dan juga salah satunya itu kita biasanya itu melakukan studi kasus lapangan. Nah, jadi studi kasus ini kami fasilitator biasanya mendampingi anak-anak forum anaknya untuk melihat secara langsung di lapangan apa yang menjadi isu permasalahan. Di mana itulah nantinya akan dilaksanakan aku lihat, aku tahu, dan aku akan seperti itu. Jadi begitu sih cara kita mencapai atau mendapatkan aspirasi-aspirasi dari orang ya anak-anak sains eksklusif seperti itu. Sejauh ini apakah kakak udah melakukan sosialisasi tersurat gitu ke sosialisasi yang terang-terangan gitu kepada anak-anak di
di ruang lingkup luar sekolah gitu untuk mengikuti forum anak? Oke, untuk ini sendiri memang terkaitnya lebih ke provinsi, maka aku akan mungkin langsung sampaikan ke Forum Anak Sumselnya saja, biar lebih jelas Oh, ya, detailnya. seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kami di provinsi karena tahun depan ya Kak Ibnu ya open recruitment. Rencananya setelah peringatan Hari Anak tingkat provinsi kami akan ke sekolah-sekolah. Jadi tidak pakai undangan sistem rekrutmennya. Jadi semua anak bisa mendaftarkan. Kami akan sosialisasikan tentang open recruitment Forum Anak Sumatera Selatan. Tentunya tak hanya ke sekolah-sekolah, kami juga akan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mensosialisasikan open recruitment Forum Anak Sumatera Selatan di periode berikutnya. Terima kasih Kak. Berikutnya pertanyaan dari saya nih. Selama forum anak, terkhusus forum anak Sumatera Selatan yang sudah berdiri, apa sih target atau keinginan yang ingin kalian capai dalam pembentukan forum anak, terkhusus forum anak Sumatera Selatan pada periode jabatan 2021 sampai 2023? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Target capaian kami di Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2023, tentunya kami ingin suara-suara anak Sumatera Selatan, baik difabel maupun non-difabel, semuanya tersalurkan, serta dapat menumbuhkan minat bakat yang terpendam di anak-anak. Tak hanya itu, melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Forum Anak juga, nantinya harapan kami agar Forum Anak Sumatera Selatan dapat memenangkan DAFA Award yang dari Forum Anak Nasional gitu ya, penghargaan tentang data dari Forum Anak itu. Pertanyaan berikutnya nih dari saya mungkin, bagaimana sih peran forum anak dalam upaya perlindungan anak di Indonesia? Apalagi kita ketahui bahwa anak ini sangat rentan akan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, silakan dijawab oleh fasilitator. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi mengenai perlindungan anak di provinsi gitu ya. Jadi sebelum kita mengarah kepada perlindungan, jadi Forum Anak sudah melakukan yang namanya balik lagi ke pelopor dan pelapor tadi gitu. Jadi teman-teman sebagai pelopor tentunya mengedukasi anak-anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan baik secara langsung maupun secara daring itu tentang bagaimana kekerasan terjadi, bagaimana cara menghindarinya. Jadi kita edukasi dulu SDM-nya untuk meminimalisir agar kekerasan ini terjadinya tidak terlalu banyak gitu, tidak melambung angkanya gitu. Jadi sebelum kita mengarah kepada pelindungan, kita mengarah kepada edukasi dulu. Karena kalau sudah kita mengedukasi anak-anaknya, SDM-nya kita edukasi, maka mereka akan lebih terorganisir. Kekerasan akan lebih mengecil gitu. Nah, balik lagi kemudian kepada proses pelindungan kalau sudah terjadi kekerasan. Sebagai pelapor tadi, Forum Anak tentunya dalam sektor anak-anak, Forum Anak ini ada pembinanya kan. Kalau di peraturan menteri tadi ada pembinanya, tentunya ada fasilitator, saya sebagai fasilitator. Jadi Forum Anak ini ketika mereka mendapatkan laporan tentang kekerasan, mereka sounding ke kami. Lalu kami sebagai fasilitator itu sounding juga ke pembina. Yang di sini pembina adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu kemudian baru kita diskusikan bagaimana solusinya seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya, karena kebetulan Kak Nayaka juga dari Forum Anak Nasional, mungkin boleh menambahkan Kak Nayaka untuk dalam peraturan dan segala macam. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ibnu sebelumnya, bahwasannya di Forum Anak ini sendiri, memang kita sebagai anak-anak tentunya untuk menangani kasus-kasus yang cukup berat ya, itu kita juga tidak mungkin mengambil tindakan secara sendiri. Tentunya kita memerlukan bantuan, perlunya bimbingan dari pembina kami dalam melakukan pelaksanaan itu sendiri. Nah, fungsinya apa sih kita melaporkannya secara komunikatif dan struktural seperti itu agar masing-masing pihak dapat mengetahui kira-kira nanti apa sih yang bisa dilakukan saja untuk penyelesaian atau penanganan hal tersebut, seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, selanjutnya Kak, apa sih sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh Forum Anak itu sendiri untuk membentuk komitmen nyata terkait perlindungan anak itu sendiri? Ya, jadi terkait akan hal itu, sebenarnya hal itu sendiri itu selalu setiap tahunnya pada rangkaian Hari Anak Nasional itu ada namanya Suara Anak Indonesia. Anak Indonesia. Ya,
Jadi apa itu Suara Anak Indonesia? Suara Anak Indonesia itu adalah aspirasi anak-anak di Indonesia, mulai dari tingkat terkecil hingga tingkat tertinggi. Dalam artian di sini adalah skala terkecil hingga skala terbesar yaitu provinsi, untuk penyelesaian masalah secara Indonesia, atau bisa dibilang target capaian pemerintah dalam penyelesaian isu-isu anak seperti itu. Nah, kebetulan banget nih di tahun 2022 ini kita telah mengesahkan 11 Suara Anak Indonesia yang kebetulan pada tanggal 23 Juli kemarin bertepatan dengan Hari Anak Nasional, yang dimana puncaknya dilakukan di Kebun Raya Bogor, dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan beberapa jajaran-jajaran terkait yang memang nantinya akan mendengarkan secara langsung nih permasalahan atau isu-isu anak yang ada di Indonesia melalui Suara Anak Indonesia. Nah, mungkin kalau buat yang belum tahu apa sih Suara Anak Indonesia tahun 2022, ini bakal langsung dikasih tahu nih secara umumnya oleh Rian sebagai Forum Anak Nasional tahun 2021-2023. Baik, jadi Suara Anak Indonesia itu merupakan yang kayak udah dibilang sama Kak Naya tadi. Jadi Suara Anak Indonesia itu adalah aspirasi, suara, dan apa hal yang menjadi isu dalam rangka nasional ya. Tapi di sini kami jaring mulai dari lingkup terkecil, lingkup desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, hingga akhirnya diangkat menjadi Suara Anak Indonesia. Suara Anak Indonesia ini udah jelas ya, namanya Indonesia pasti dari 34 provinsi. Nah, di sini saya sebagai forum anak provinsi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, itu kemarin bersama dengan Ketua Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan dan yang lainnya itu menjaring aspirasi dari teman-teman yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, untuk menyuarakan suaranya agar nanti dapat saya bawa dalam lingkup nasional yang nantinya akan menjadi pembahasan kami di sana. Dan alhamdulillah beberapa poin yang saya dan ketua dapati dari teman-teman yang ada di desa, kelurahan, dan sebagainya itu tersampaikan kemarin di Suara Anak Indonesia tahun 2022. Jadi poin-poin dari apa yang mereka sampaikan itu alhamdulillah beberapa poinnya itu termasuk di dalam Suara Anak Indonesia yang dibacakan secara langsung pada Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor. Baik, jadi Suara Anak Indonesia berarti dia mencakup 34 provinsi. Ya, benar. Nah, kalau begitu saya mau bertanya nih, apakah ada kontribusi untuk terkhusus dari Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari Suara Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan anak itu sosial? Oke, boleh. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi dalam mewujudkan perlindungan tadi kita balik-balik lagi ke 2P sebenarnya Mbak. Karena fokus titik poinnya di situ yang sudah kemudian diinisiasi oleh Ibu Menteri juga, di Permen juga sudah disebutkan bahwa sebagai pelopor dan pelapor itu sudah mencakup mengenai perlindungan sebenarnya. Sebagai pelopor, teman-teman sebagai pelopor itu sudah dididik, kemudian mereka memberikan impact yang lebih luas lagi dalam lingkup terdekat mereka. Baik itu di sekolah, baik itu keluarga. Dengan seperti itu, tentunya SDM kita akan semakin unggul. Ketika SDM kita sudah mulai naik, maka kekerasan akan semakin minim. Seperti itu. Sebagai pelapor juga, tentunya Forum Anak memiliki pembina. Tentunya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak juga memiliki bidang-bidang tentang perlindungan. Maka kami soundingnya ke sana gitu. Dalam ruang lingkup Dinas DPPPA ini gitu. Seperti itu, Pak. Apakah dengan diadakannya anugerah dari KPAI itu dapat lebih meningkatkan motivasi Forum Anak di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri untuk terus memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi? Baik, mengenai anugerah KPAI dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, apakah itu menjadi dorongan untuk Forum Anak Sumsel menjadi lebih baik lagi? Tentunya sangat mendorong, Mbak. Apalagi kemarin ya ada 2 kabupaten, Muara Enim dan Musyarawat gitu ya. Itu mengapresiasi tentunya Forum Anak tentunya sebagai anak-anak perlu diapresiasi. Nah, KPAI di sini menginisiasi untuk memberikan apresiasi kepada Forum Anak yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Forum Anak Sumsel waktu itu mendapatkan juga. Tentunya itu menjadi dorongan untuk 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih memperbaharui Forum Anak di daerahnya. Tentunya Forum Anak ini penilaiannya bukan tentang ada di 17 saja, kabupaten kota tadi, masuk kemudian ke kecamatan, ke Forum Anak desa, yang kemudian anak-anak di situ dihimpun, barulah di situ sudah bisa dikatakan Forum Anak ini mendapatkan apresiasi dari kemudian KPAI tadi. Jadi itu akan lebih
agresif lagi pergerakan Forum Anak di Sumatera Selatan seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih Kak, apakah dengan dibentuknya Forum Anak akan lebih menciptakan tokoh anak inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan? Oke, baik. Mengenai tokoh anak inspiratif, jadi anak-anak ini uniknya mereka itu lebih tertarik pada golongan mereka. Jadi yang sefrekuensi gitu ya. Makanya diciptakanlah tokoh anak inspiratif gitu ya. Jadi anak-anak akan lebih tertarik pada orang yang sebaya dengan mereka. Nah, jadi salah satu inisiatif mengenai tokoh anak inspiratif tadi itu juga dari KPI kemarin ada di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Ada yang dapat juga rakyat gitu ya. Jadi memang itu mendorong anak-anak yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk sama-sama peduli terhadap anak-anak, terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, terhadap kemudian kekerasan yang terjadi sebagai pelopor dan pelopor tadi, itu mendorong anak-anak untuk lebih berprestasi tentunya dalam ruang lingkup terdekatnya, seperti itu. Untuk forum anak itu sendiri juga masih di suasana Hari Anak Nasional. Saya mau nanya pendapat untuk kakak berempat ini sih. Apa itu Hari Anak Nasional? Lebih kepada bagaimana kakak menyikapi Hari Anak Nasional itu sendiri. Terus untuk siapa sih Hari Raya Anak Nasional itu sendiri diciptakan? Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam hal ini? Oke, baik, untuk Hari Anak Nasional ini mungkin Aki bisa. Terima kasih. Hari Anak Nasional ini sebenarnya suatu momentum yang sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menggugah jiwa kepedulian terhadap anak dan usaha untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, tentunya kekerasan, dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Untuk siapa Hari Anak ini dilaksanakan, tentunya tadi kembali lagi ke awal untuk seluruh elemen bangsa, apalagi dari anak-anak dan seluruh orang tua di Indonesia. Ya, mungkin ada tambahan. Mungkin saya menambahkan Hari Anak Nasional ini mungkin perlu diadakan karena memang Hari Anak Nasional ini sebagai bentuk kepedulian seluruh elemen di Indonesia untuk mengapresiasi keberadaan anak sebagai penerus bangsa Indonesia agar anak itu dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal yang nantinya akan meneruskan dan membuat bangsa Indonesia ini maju ke depan. Ada pendapat lagi? Selanjutnya kita menuju pertanyaan berikutnya, yaitu kegiatan Hari Anak Nasional itu diselenggarakan pada tanggal 23 Juli tadi 2022. Kalau boleh tahu di mana sih kegiatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dan apa aja sih kegiatan yang dilakukan pada saat hari tersebut? Mungkin dari Provinsi Sumsel juga ingin jawab? Dari nasional. Dari nasional. Jadi dari nasional sendiri itu Hari Anak Nasional itu baru belum lama kemarin dilaksanakan, itu pada tanggal 23 Juli 2022. Itu puncaknya dilaksanakan di Kebun Raya Bogor. Itu rangkaian acaranya tuh yang paling utama itu ada pembacaan Suara Anak Indonesia yang sebelumnya udah disinggung. Jadi kami anggota Forum Anak Nasional itu membacakan Suara Anak Indonesia tahun 2022 di depan Pak Jokowi dan Ibu Menteri, Ibu Bintang Puspayoga. Itu sih sebenarnya poin yang utama dari rangkaian acara Hari Anak Nasional tahun 2022. Setelah itu banyak rangkaian acara lagi terkait anak-anak. Di situ ada tempat bermain, ada tempat anak-anak untuk jajan segala macam kan. Kemudian setelah itu bahkan ada kami seru-seruan di hari acara di puncak itu, kami ada konser dari Hi-Fi kemarin kan. Jadi ya setelah acara formal kami di puncak itu senang-senang lah sebagaimana anak pada umumnya. Tadi sudah dijelaskan tentang mengapa perlu adanya Hari Anak Nasional, yaitu untuk menekan angka kekerasan pada anak, mengapresiasi anak, meningkatkan literasi dunia pendidikan khususnya anak itu sendiri. Nah, harapan kakak ini bagaimana sih anak-anak menyikapi kegiatan Hari Anak Nasional? Ya, sebenarnya banyak cara ya untuk kita dalam menyikapi Hari Anak Nasional. Sebenarnya Hari Anak Nasional ini sama seperti Hari Ibu yang sejatinya itu bisa dirayakan kapan saja. Cuman memang benar puncaknya itu pada tanggal 23 Juli ini tadi. Kita tentunya dalam menanggapi Hari Anak Nasional ini kita harus antusias ya. Karena memang anak itu kan tadi sudah disinggung sebagai penerus bangsa, jadi mereka juga butuh diapresiasi, perlu bermain dan bersenang-senang lah intinya.
Jadi memang kita harus antusias dalam menyambut Hari Anak Nasional ini. Oke, terima kasih pertanyaan dari penutup. Buat pertanyaan umum tentang Forum Anak. Nah, sekarang saya mau ke kakak-kakak yang menjadi fasilitator dari Forum Anak, yaitu Forum Anak Nasional dan Forum Anak Sosial. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Kak fasilitator Forum Anak itu sendiri? Oke. Iya, oke, dari Forum Anak Nasional. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi banyak yang mungkin bertanya-tanya juga, kenapa harus ada fasilitator? Nah, jadi memang fasilitator ini sendiri dibentuk. Oh ya, sebelumnya bahwasannya fasilitator ini juga ada peraturannya bahkan, di mana peraturan ini sendiri ini adalah acuan buat kami untuk melakukan tupoksi kami sebagai fasilitator. Nah, kalau berdasarkan Permen PPPA terkait penyelenggaraan forum anak, fasilitator itu adalah sebagai sahabat anak, bisa dibilang. Kenapa saya bilang sahabat anak? Karena tugas fasilitator itu adalah sesuai namanya, yaitu memfasilitasi. Memfasilitasi ini sangat-sangat luas. Fasilitas itu tidak hanya terbatas ruang lingkungan saja. Berarti dalam artian dari memfasilitasi dari segi pemikiran, fasilitasi dari segi pemahaman, terus juga dari segi relasi dan lain sebagainya. Itu kami sebagai sahabat anak tentunya harus bisa menjadi orang yang mampu memfasilitasi mereka-mereka ini dalam menyampaikan suaranya. Karena memang beberapa kondisinya anak-anak ini sendiri memiliki imajinasi yang cukup luas, punya ide-ide kreatif yang sangat banyak, dan sehingga untuk merealisasikannya diperlukan orang yang lebih dewasa, yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih tepat dalam mentransformasikan ide-ide kreatif mereka agar menjadi sesuatu yang nyata dan bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, selain itu juga fungsi fasilitator ini sendiri nantinya sebagai penghubung antara anak-anak ini sendiri dengan pembina, dengan ruang lingkup eksternal lainnya yang memang sebagaimana mereka adalah orang dewasa, bisa kita bilang. Nah, jadi kami sebagai sahabat anak itu menjadi penghubung juga bagi mereka agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang lebih dewasa ataupun ya orang-orang eksternal yang mungkin memang belum tahu secara detail atau secara rinci apa sih itu forum anak seperti itu. Begitu. Baiklah, jadi pada intinya fasilitator ini menjembatani antara anak, orang tua, dan mungkin juga bisa disebut sebagai humas atau eksternal. Enggak sih, kalau dibilang humas juga enggak ya, karena memang kita itu lebih ke sahabat-sahabat. Secara seorang sahabat itu kita tempat bercerita, kita tempat bertanya, kita tempat apapun yang memang anak-anak ingin lakukan, kita coba fasilitasi itu. Itulah fungsi kami sebagai fasilitator seperti itu. Baiklah, yang tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab untuk Forum Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli tadi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang pada hari ini sudah mau direpotkan dan untuk menjawab pertanyaan kita seputar Forum Anak itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yogi, Sama-sama, Kak Rian, dan Kak Raki dan Kak. Baiklah, saya Nadia Rahmawati selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menonton, dan saya pamit undur diri sampai bertemu kembali lagi di konten berikutnya tentang obrolan gender dan anak. Dadah.